Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yahya, NIM 124101033. Saya dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerjaan saya untuk mengerjakan modul 10, yaitu modul select. Dalam modul ke-10 ada beberapa soal. Yang pertama adalah soal poin A, yaitu select. Soal yang pertama adalah tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Yang kedua adalah tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Nah, di sini saya telah menyelesaikannya dengan cara mengetikkan select bintang from suppliers. Nah, select bintang ini fungsinya untuk mengambil semua kolom yang berada pada tabel suppliers. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, hasilnya di sini semua kolom yang ada pada tabel suppliers ini akan muncul pada data output. Untuk soal yang kedua sama, namun dari tabel customers. Nah, di sini semua kolom dari tabel customers telah muncul. Yang kedua yaitu poin B. Soal pertama adalah tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Yang kedua, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Nah, di sini kita menyelek beberapa kolom yang berada pada tabel produk. Nah, di sini kita hanya mengambil kolom produk ID, produk name, unit price, unit in stock dari tabel produk. Nah, hasilnya di sini akan muncul ID produk, produk name, unit price, dan unit in stock. Jadi yang diambil itu hanya yang dipanggil oleh perintah select. Yang kedua adalah tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Nah, di sini kita mengambil supplier underscore ID, company name, country, contact name dari tabel supplier. Untuk hasilnya di sini hanya muncul kolom yang dipanggil saja. Lalu kita ke soal poin ke C, yaitu alias. Nah, di sini soal yang pertama adalah tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod sesuai nama kolom asli, harga, stok BRG dari tabel produk. Soal yang kedua adalah tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama PRSH sesuai nama kolom asli, asal, kontak person dari tabel suppliers. Nah, di sini kita mengambil produk ID, lalu kita ubah dengan perintah S. Nah, di sini S itu sebagai alias ya. Nah, diubah menjadi ID prod sesuai perintah. Yang kedua, kita mengambil kolom produk name, lalu kita mengambil kolom unit price. Nah, kita aliaskan dengan harga, karena perintahnya di soal adalah merubah unit price dengan harga. Lalu mengubah kolom unit in stock sebagai stok barang. Nah, kolom ini semua dipanggil dari tabel produk. Hasilnya di sini, nah, produk ID telah berubah menjadi ID Pro. Lalu unit price juga telah berubah menjadi harga, dan stok barang berubah menjadi stok BRG. Untuk soal yang kedua, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier. Nah, di sini kita memanggil kolom supplier underscore ID, lalu kolom company name diubah menjadi nama PRSH sesuai perintah, lalu
country diubah dengan nama asal. Lalu kolom contact name. Nah, ini diambil dari tabel suppliers. Jadi di sini sudah berubah, yang awal mulanya company name berubah menjadi nama PRSA. Lalu yang asalnya country berubah menjadi asa. Selanjutnya adalah soal poin gede, yaitu gabungan kolom. Nah, di sini perintahnya adalah tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Yang kedua adalah tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap dari employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Untuk soal yang pertama, itu kita mengambil kolom supplier ID, lalu company name, serta alamat yang digabungkan ya. Kita disuruh untuk menggabungkan address, city, dan country. Nah, di sini kita menggabungkan dengan garis lurus ini ya, 2. Lalu untuk pemisahnya nanti berada di dalam tanda petik ini. Nah, di dalam perintahnya kita disuruh untuk memisahkan antara address dengan city dengan koma. Lalu jika sudah, kita mengaliaskan address, city, dan country yang telah digabung menjadi alamat. Nah, setelah kita menyelek kolom, jangan lupa untuk dari mana tabel itu berasal. Nah, di sini untuk alamatnya sudah tergabung ya. Di sini adalah address-nya PO Box 78934. Nah, lalu koma yang ada di sini itu hasilnya adalah ini. Lalu untuk city adalah New Orleans dan negaranya itu USA. Untuk soal yang kedua adalah tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dibacakan oleh spasi. Lalu alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dibacakan koma. Nah, di sini kita mengambil kolom title of courtesy digabungkan dengan kolom first name, lalu digabungkan dengan last name. Nah, kita menggabungkannya dengan spasi. Jadi di dalam petik kita isi spasi, lalu kita aliaskan menjadi nama lengkap. Selanjutnya kita menggabungkan kolom address, city, dan country dengan koma. Lalu kolom-kolom tersebut dialiaskan sebagai alamat lengkap. Nah, ini semua diambil dari tabel employee. Nah, di sini nama lengkap terdiri dari title of courtesy. Nah, di sini lalu first name-nya adalah Nancy, last name-nya adalah W. Nah, ini kan digabung dengan spasi. Lalu untuk alamat lengkap ini untuk address-nya 507 20 TA AV ini ya sampai koma. Lalu ini Seattle merupakan city-nya dan USA sebagai country-nya. Lalu kita lanjut ke soal poin ke E. Kolom bertipe tanggal. Nah, di sini ada perintah untuk memodifikasi kode E, kode yang ada di sini, dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan format angka, hari dengan format angka, tahun dengan format angka 4 digit. Yang kedua, perintahnya untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan format angka, hari dengan format nama, tahun dengan format angka 2 digit. Nah, untuk perintah yang pertama, kita menyelek terlebih dahulu first name. Nah, karena di dalam Google Dokumen kita hanya disuruh untuk mengubah kode E-nya. Nah, dalam mengubah format tanggal itu berada di dalam
to char, lalu now, date. Nah, ini merupakan formattingnya. Nah, di sini karena disuruh mengubah formatnya menjadi angka dan angka 4 digit, kita hanya menuliskan mm, dd, dan yy. Nah, fungsi to char di sini adalah untuk merubah menjadi varchar atau menjadi string. Nah, now ini adalah tanggal sekarang. Jadi di sini merupakan expression, di sini merupakan formatting. Kita bisa melihat di sini formatnya sudah mmddyi sesuai perintah. Yang kedua masih sama, namun mengganti hari dengan nama. Nah, di sini tinggal menuliskan D. Dan di sini sudah berubah menjadi hari. Lalu kita ke soal poin ke F, yaitu selisih tanggal. Perintah yang pertama adalah tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Yang kedua, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, di sini kita menyelect employee underscore ID atau mengambil kolom employee ID, birth date, dan juga hire date. Lalu, ekstrak ini adalah untuk mengambil tahun pada age. Nah, di sini age ini adalah untuk menghitung selisih antara hire date dikurangi dengan birth date. Di sini hire date sebagai yang dikurangi, birth date sebagai yang mengurangi. Nah, ini dialiaskan dengan usia saat masuk perusahaan. Lalu saat kita run akan muncul selisihnya, yaitu usia saat masuk perusahaan. Jadi usia dari employee ini saat masuk perusahaan dihitung menggunakan extract here from age hire date dikurangi dengan birth date. Selanjutnya adalah menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, ini kita yang pertama mengambil kolom employee ID, hire date. Nah, ini merupakan tanggal sekarang atau waktu sekarang. Nah, kita aliaskan sebagai tanggal sekarang saja. Lalu kita mengambil tahun dari pengurangan tanggal sekarang dengan tanggal masuk kerja. Jadi di sini dihitung selisihnya menggunakan age. Nah, di sini kita aliaskan sebagai masa kerja sampai saat ini. Setelah kita run, maka kita bisa mengetahui masa kerja sampai saat ini dari employee-employee yang ada pada tabel employee. Nah, di sini perhitungannya dari tanggal sekarang dikurangi dengan hire date. Lalu kita lanjut ke soal poin ke G, atau perhitungan antar kolom pada satu baris. Perintah yang pertama adalah tampilkan nilai order, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali dengan unit price dari tabel order details. Yang kedua, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units in order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, untuk perintah yang pertama, kita mengambil order ID. Kita mengambil kolom order ID, lalu kolom quantity, unit price, lalu di sini perintahnya adalah nilai quantity dikali dengan nilai unit price. Nah, kita tinggal memberi aritmatika bintang. Nah, kita aliaskan dengan total. Ini diambil dari tabel order details. Nah, jadi total di sini adalah hasil dari quantity dikali dengan unit price. Yang kedua,
Perintah yang kedua adalah tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari produk. Nah, di sini kita mengalihkan unit on order dikali unit price. Nah, ini kita aliaskan sebagai nilai barang yang sedang dipesan. Nah, jadi kita bisa mengetahui nilai barang yang sedang dipesan dari unit on order dikali unit price. Lalu kita lanjut ke soal poin ke atau order by. Nah, perintah yang pertama adalah tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Yang kedua, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee, terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, di sini kita untuk perintah pertama, kita menyelect kolom produk name, lalu units on order dari tabel produk. Nah, order by ini adalah untuk sorting menurut unit on order dengan cara ascending atau dari kecil ke besar. Nah, jadi hasilnya kita akan mengetahui dari yang paling sedikit diorder ke paling banyak diorder. Selanjutnya untuk perintah yang kedua kita menyelect last name, first name, lalu kita mengambil tahun dari selisih hari ini dikurangi hire date sebagai masa kerja sampai saat ini dari employee. Lalu diurutkan berdasarkan last name-nya secara descending atau dari yang terbesar ke terkecil. Nah, jadi di sini urutannya dari huruf yang terbesar ke terkecil. Jadi di sini S kan lebih besar dari P, seperti itu. Lalu kita lanjut ke poin terakhir, yaitu poin I. Perintahnya adalah sorting dua kolom. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, lalu tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, di sini caranya adalah kita mengambil kolom produk name, unit price, lalu unit price ini dikali dengan 0,75 karena kita mengambil harga diskonnya, bukan mengambil diskonnya kita dapat berapa gitu. Jadi kita mengambil harganya dengan cara ya ini unit price dikali 0,75 lalu kita aliaskan sebagai harga diskon. Nah, ini diambil dari tabel produk lalu disorting dengan cara produk name menurut nama produknya dari yang terbesar ke terkecil, lalu unit price dari terbesar ke terkecil. Nah, di sini urutannya mulai dari Z sampai ke huruf yang paling kecil. Nah, kenapa unit price-nya ini tidak urut? Karena dalam order by kita mengambil yang paling pertama saat eksekusi. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.